akan start cukup jauh di urutan 32, namun Rizky Yusuf Hermansyah juga cukup gemilang pada saat di race 1 kemarin. Dia start di paling buntut, di paling belakang di urutan 33, namun dia berhasil merangsek naik perlahan-lahan dari setiap lap demi lapnya dan berhasil di finish yang kedua. Itulah dia beberapa result di race 1 kemarin di hari Sabtu lebih tepatnya, dan terlihat bahwa mereka akan sangat-sangat terbuka satu sama lainnya mencari posisi demi posisi sampai bendera finish dikibarkan untuk para juara di race kedua. Sesi warm up sedang kita jalankan untuk para riders kita. Sesi warm up dari National Junior Sport 150cc race 2. This is the second race for National Junior Sport 150cc warm up lap. Dana Diaksa memiliki fans yang sangat-sangat banyak di area, atau lebih tepatnya dari kolom komentar YouTube Top Sporter. Banyak yang mendukung dari Dana Diaksa. Wida Pangestu dari Yogyakarta, yang pastinya bersama dengan timnya di sini. Hadirin sekalian, para pemirsa Yamaha Yamalup SCM Group, Aditama NHK RBT 34 STSG GDT Berau dengan nomor andalannya 260 Arkana Oktan, yang kemarin sempat kewalahan berada di barisan depan. Dia harus finish di urutan yang ke-16. Terlihat Arkana juga beberapa minggu yang lalu sempat mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional di Taiwan lebih tepatnya, dan berhasil finish di urutan yang kedua, dan Indonesia menjadi sorotan juga. Cukup banyak anak-anak muda, ataupun lebih tepatnya the younger talented dari Indonesia yang sering melakukan prestasi baik di kancah internasional. Ada Torik, ada Arkana Oktan, ada Valera Octavianus juga pernah merasakan dan mencicipi kompetisi di Mini GP di Valencia, Spanyol lebih tepatnya. Dan terlihat bahwa masih ada nama-nama yang lainnya, dan Arkana Oktan juga sempat berada ke Valencia di tahun yang lalu. Dan di tahun ini juga akan ada diberangkatkan perwakilan dari masing-masing tim. Lebih tepatnya Kenzi Akbar, dan juga ada M. Ali Imamuddin yang akan berangkat, dan juga Raka Bima Saktiansyah yang akan berangkat juga ke Valencia di bulan depan untuk mengikut sertakan di kompetisi dari FIM Mini GP di Eropa. Dan mereka steady dan ready di posisinya masing-masing. Di grid posisinya kembali kali ini. Hadirin sekalian, para pemirsa, kami ucapkan selamat menyaksikan persiapan bendera merah ditarik for National Junior Sport 150cc. This is the second race for riders, dan dilepas. Nice start dari Dana Diaksa lagi dan lagi. Sedikit melakukan waving bersama dengan salah satu peserta, yaitu adalah Abid Asyar Musyaba bersama dengan Arkana Ardin Kurniawan. Mereka masih menjaga jarak satu sama lainnya, menjaga gap agar tidak ada terjadinya kontak antara elbow versus elbow di sana. Arkana mendapatkan posisi keduanya. Ada satu nama Rinaldi Junior yang sempat terjatuh pada saat di sisi qualifying time trial. Namun kali ini rider safe, rider okay, dan the bike is okay. Dan kali ini terlihat ada Ahmad Azal Safero di barisan terdepan. Di 8 lap kali ini akan terlihat persaingan terbuka dari satu sama lainnya, dan kita menunggu kata-kata seperti dari Trimas Ketir yang sering saya sebut. Renaldi Junior melakukan overtake yang sangat baik untuk Arkana Oktan di sana. Abian menggeser sedikit untuk Arkana yang harus turun berada di urutan keempatnya, memasuki area blind spot kita turn 8 and turn 9, dan terlihat bahwa yang berada di depan sekarang sepertinya itu adalah Abian. Nampaknya di 23 mulai naik Sabian Fatul Ilmi, salah satu personil Trimas Ketir kita yang selalu namanya dikumandangkan selalu. Ada sedikit gestur melihat ke belakang dan memberikan arahan jangan terlalu memaksakan sepertinya di lap-lap awal ini, dan terlihat bahwa memang masih saling silih berganti. Arkana Oktan berada di urutan keduanya, membayang-bayangi Sabian Fatul Ilmi ataupun peserta yang lainnya, dan kita akan menunggu. Nampaknya Ahmad Azal Safero juga tidak akan diam begitu saja. Renaldi Junior si merah merona di sana terlihat dengan sangat baik dan sangat terang. 2, 3, 4 Arkana Oktan di barisan dalam. Nampaknya ada
Oh, four way diambil dan diisi penuh. Dan terlihat ada satu langsung masuk ke dalam. Arkana mengambil dari sisi luar untuk menuju ke last corner, menyelesaikan satu lap yang sudah berjalan dari National Junior Sports 150cc race yang kedua, teman-teman semuanya. Arkana leading the position for the first position, and the second position we have Rizky Yusuf Hermawan. Luar biasa anak ini. Start dari paling buntut di urutan grid 33, sekarang sudah berada di urutan yang keduanya. Rizky Yeha dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta memberikan perlawanan dan juga memberikan dari jawaban pertanyaan, akankah bisa menuju ke depan? Yap, he got it. Dia bisa 23. Lagi-lagi Sabian Fatul Ilmi bersama dengan timnya pastinya Yamaha Yamaluk SCM Group Aditama NHK RBT 34 STJ GDT Berau menunggu kehadiran Dana Diaksa yang harus turun berada di urutan ke-10-nya, dan nampaknya semakin menurun di urutan ke-12 sekarang. Dari update setiap sektor demi sektor, Abian mulai masuk lagi, ataupun lebih tepatnya Abid Asyar Musyafa mulai masuk lagi berada di urutan ketiganya, teman-teman semuanya. Nice, ini dia. Oke, hampir saja terlepas dari pedalnya dari kaki kanan salah satu peserta kita. Ya, siapa kegerangan sepertinya, yaitu adalah Rizky Yeha, dan juga peserta yang lainnya akan masuk memberikan kesempatan. Oh, Super Gio coming from behind, datang dari belakang. Super Gio start dari urutan 32, mengikuti jejaknya seperti dari Rizky Yeha. Ya, inilah dia Giovanni Cornelius Gani yang benar-benar di tahun ini mendapatkan title besarnya sebagai juara Motoprik dari Region B untuk kategori dari beginner kita. Nice, ini dia, kita tunggu tiga-tiganya. Arkana lagi maju dan maju. Ada Valera Octavianus, salah satu anak didik dari salah satu pebalap legendnya Indonesia, Doni Tata Pradita di sana. Melihat pergerakan dengan nomor 25, Valera coming from behind, start dari barisan tengah dan sekarang dia sudah berada di barisan terdepan, dan terlihat saling silih berganti. Belum menyebutkan ataupun belum selesai menyebutkan namanya, mereka saling berganti lagi dan lagi. Arkana still on the first position, di mana dari last corner ditemani oleh salah satu peserta dari ART lagi dan lagi. Inilah dia, teman-teman semuanya. Nampaknya Arkana Rizky Yeha Bintang Pranata Sukma. Yap, good job. Nampaknya dari dominasi Honda benar-benar terlihat dengan CBR 150R-nya. Oh, Arkana berada di curve-nya di sana, mengangkat sedikit kakinya, menjaga balancingnya. Nampaknya dia harus turun cukup dalam karena dia agak sedikit out saja, dan dia back on the track, still on the race dari Arkana Oktan. Diberikan kesempatan untuk bergantian satu sama lainnya. Rizky Yeha bersama dengan side by side bersama dengan Bintang Pranata Sukma, teammate yang benar-benar tidak akan mengendurkan gas ataupun throttle yang mereka gunakan. Baru berjalan 2 lap, teman-teman semuanya. 4-way, 5-way, semua terisi penuh oleh para seluruh rider kita. Saya belum bisa menyebutkan nama yang berada di barisan terdepan karena mereka saling side by side satu sama lainnya di area blind spot juga. Mereka saling flowing dengan sangat-sangat baik. Ada satu yang terlihat begitu terang, begitu mencolok, Rizky Yeha dan juga Muhammad Nabil Zahsena. Mulai terlihat juga dengan nomor 157-nya. Nampaknya Ahmad Azel Safiru 117. Ahmad Azel Safiru 117. Inilah dia, teman-teman semuanya, start dari urutan kurang baik, namun dia sekarang bersama dengan timnya Astra Motor Racing Team Kalimantan mengawal dan juga mendapatkan pressure yang sangat-sangat kuat. Arkana back on the track, back on the first position. Barisan di depan ataupun front line terlihat dari Arkana Oktan. Begitu giginya dia ingin mendapatkan podiumnya dari race kedua kali ini. Sempat terhempas dengan nomor 38 Bintang Pranata Sukma menghindari kontak bersama dengan Ahmad Azel Safiru, dan masuk lagi ada satu nama, yaitu adalah yang kita tunggu-tunggu. Nampaknya Nabil, kita bisa melihat memberikan kesempatan juga boleh, dan Reynaldi Junior, si Merah Merona yang mulai terlihat kembali bersama dengan timnya Ziar di sana. Sendirian, tidak ada pressure untuk dari area last corner memasuki 5 lap tersisa.
tersisa 5 laps to go for National Junior Sport 150cc. Nampaknya Azel Safero, Arkana yang harus sedikit turun, dan juga ada Nabil Zasena dengan nomor 157-nya, Bintang Pranata Sukma, dan berubah lagi dan lagi terus berubah dari hasil dan juga tangkapan time kita di sini teman-teman semuanya. Terlihat nampaknya dari Ahmad Azel Safero masih begitu tenang. Rizky YH berada di urutan yang kelimanya, Arkana harus turun berada di urutan yang keenamnya. Bintang Pranata Sukma mulai sedikit digeser dengan nomor 38-nya, saling side by side. Sabian Fatul Ilmi kembali lagi akan bermain di barisan terdepan. Muhammad Nabil Zasena 157 mulai memberikan keberaniannya bersama dengan timnya RMF Trans Racing. Sepertinya 157 balap berasal dari Jawa Timur kali ini teman-teman semuanya, mulai dibayang-bayangi oleh Sabian Fatul Ilmi, kemana kegerangan dari Dana Diaksa yang harus sangat-sangat jauh di barisan terdepan. Dia berada di urutan yang ke-18 ya. Namun kita akan tunggu, hasil apapun akan terus berubah-ubah sampai checker flag dikibarkan nantinya. Dan inilah dia, ada yang satu melebar di sana teman-teman semuanya, namun masih berjuang untuk back on the track di sana. Yap, inilah dia 117 Ahmad Azel Safero dengan menggunakan Honda CBR 150R-nya dengan begitu tenangnya. Masuk lagi Arkana Oktan, di mana di tahun ini perdananya dia turun di kelas National Junior Sport 150cc, langsung bertengger di standing point di urutan yang ketiganya dari Arkana Oktan yang kemarin pada saat di hari Sabtu berhasil finish hanya di urutan yang ke-16-nya bersama dengan timnya Yamaha Yamaluk AMS, TDR IRC, Carlos RRS, side by side, saling bersamaan semuanya. Ada 4 line, 4 way terisi. Sabian Fatul Ilmi mulai kembali lagi hadir berada di barisan terdepan, berasal dari Berau, Kalimantan Timur di sana. Sabian Fatul Ilmi dengan ketenangannya benar-benar baik, membawa rombongan yang begitu agresif, dan terlihat bahwa saling side by side, sedikit ada dorongan ataupun lebih tepatnya arah yang harus didorong untuk Arkana Oktan di sana. Azel Safero yang harus turun berada di urutan yang ke-3 ataupun 4-nya. Muhammad Nabil Zasena juga harus turun berada di urutan yang ketiganya. Berubah kembali, Valera Octavianus mulai terlihat di barisan terdepan lagi dan lagi, cukup mendominasi, cukup balance antar Yamaha dan juga Honda di barisan terdepan. Manakah pergerakan yang menggunakan one and only Suzuki di sana, Vidal Leonel Saputra dengan nomor 66-nya. Kita akan tunggu, dan kemanakah gerangan juga AA Torik juga berada di urutan yang ke-14 sejauh ini, di mana menggunakan Honda CBR 150R bersama dengan timnya 100 ataupun lebih tepatnya dari MS Glow Foreman Racing Team, masih berjuang untuk bisa mendapatkan barisan, berada di barisan terdepan. Setengah perjalanan dari total 8 lap sudah mereka jalankan, dan sekarang tersisa 4 lap lagi. Ada beberapa kali warning untuk nomor 37 yang harus berhati-hati karena dia sudah melakukan track limit sebanyak 3 kali, ataupun berarti long lap penalti terkena untuk nomor 37 di sana. Sayang 1000 sayang, 37 harus terkena dari long lap penalti teman-teman semuanya. Dan terlihat kita kembali ke jalannya balapan bahwa mereka benar-benar bisa mengontrol dengan sangat baik, dengan sangat ketenangan mereka masing-masing, dan terlihat mereka benar-benar sangat cerdik mengambil celah demi celah. Dan sekarang Arkana Oktan kembali yang berada di depan. Sabian Fatul Ilmi agak sedikit terhalang jalurnya bersama dengan Bintang dan juga dari Rizky YH yang berada di bagian dalam ataupun inline. Hampir saja Arkana Oktan, dia sedikit menahan balance-nya kembali. Kedua kalinya dia hampir kehilangan posisinya di sana. Arkana harus berhati-hati dan harus lebih wise lagi untuk tetap berada di barisan terdepan kali ini. Sabian Fatul Ilmi yang sudah berada dengan gapnya sendiri, Dana Diaksa yang sudah mulai naik perlahan-lahan dan sekarang berada di urutan yang ke-8 ya, sang juara pertama kita pada saat di race pertama kemarin. Dan terlihat bahwa tepat berada di belakangnya belum ada perubahan. Nampaknya ada crash terjadi di sana. Satu pebalap yang sayang sekali harus out of track, low side terjadi sepertinya, menggunakan livery berwarna merah dan putih. Dan itulah dia teman-teman semuanya, kita akan bisa melihat nice control dari salah satu peserta kita, di mana yaitu adalah yang benar-benar pintar menghindar Abid Asyar Musyafa yang harus hilang dari barisan terdepan. Salah satu kontender yang cukup kuat, Renaldi Junior, memasuki di 3 lap terakhir. Dia benar-benar cepat dengan waktunya 2 menit 05.761. Hanya dia mendapatkan 2 menit 05, yang lainnya 2
2 menit 06, 2 menit 07. Dan terlihat Renaldi Junior yang sekarang ini berada di urutan yang kelimanya masih berupaya untuk bisa menemani. Ini dia mulai datang Dana Diaksa dengan skema dan strategi yang sama seperti di hari Sabtu kemarin. Pada saat di 3 lap tersisa, Renaldi yang begitu ngotot, tampilan sangat luar biasa dari Renaldi. Dan sekarang ini berada di urutan ketiganya. Renaldi side by side bersama dengan Dana Diaksa. Dan inilah dia terlihat 2 Honda tepat berada di urutan 3 dan 4. Oh, the Three Musketeer is back. Inilah dia Dana Diaksa, Renaldi Junior dan juga Sabian Fatul Ilmi mengunci bagian. Terjatuh lagi beberapa peserta kita di sana dari turn 10. Nampaknya overshoot terjadi dan sehingga out of the control. Inilah dia peserta kita dengan nomor 220 Erdin Azza Hartage sepertinya yang harus terjatuh di sana. Namun dia berusaha kembali lagi untuk bangkit dan back on the track, back on the race. Dan kita melihat bersama-sama di sini Dana Diaksa, Wida Pangestu yang benar-benar kuat bersama dengan side by side Renaldi Junior dari Ziar di sana, dan ada bersama dengan bintang Pranata Sukma, Rizky Yusuf Hermawan juga mengintai. Dan inilah dia beberapa replay ataupun kronologi dari ada beberapa peserta yang harus terjatuh. Sangat disayangkan nampaknya, yaitu adalah yang tadi kita sempat memanggil namanya, yaitu adalah Abid Asyar Musyafa. Dan kita kembali lagi di last corner di sini teman-teman semuanya. Honda mendominasi di setiap tikungan di sektor-sektor terakhir, dan terlihat ada bintang Pranata Sukma, Rizky Yusuf Hermawan yang start dari urutan 33 di barisan terdepan, ditemani oleh Renaldi Junior. Lagi dan lagi 2 laps to go dari National Junior Sport 150cc. Belum ada yang bisa dipastikan siapa yang akan finish terlebih dahulu. Kita melihat lagi dan lagi ada Sabian Fatul Ilmi, Tumas Ketir. Kemana kegerangan dari Dana Diaksa di sini? Yap, 23, Renaldi Junior 57, Dana Diaksa harus turun di 260. Kita akan melihat Tumas Ketir akan berbicara seperti apa. Akankah seperti kemarin dari Rizky Yeha yang berhasil menjadi finish keduanya, dan juga bintang Pranata Sukma menjadi finish yang ketiganya? Kita akan tunggu. Arkana agak sedikit kewalahan di lap-lap terakhir, tidak terlihat kembali di barisan terdepan dari urutan 1 sampai urutannya kelima. Namun dia masih mengintai di 5 ataupun 6 rider tepat di depannya yang menggunakan helm berwarna putih. Yes, this is Arkana Oktan yang terlihat benar-benar cukup kesulitan untuk bisa mendapatkan liningnya di sana. Masuk dalam, sepertinya berada di urutan pertama dari Arkana Oktan, berhasil menggeser dari duo ataupun duet mautnya dari ART, dan terlihat Arkana Oktan mulai berada di posisi nyamannya, berada di urutan pertamanya. Namun harus berhati-hati, ini jalannya balapan saling tight, saling rapat satu sama lainnya. Gap yang terjadi pada saat lagi dan lagi hampir terjatuh lagi dari Arkana Oktan. Ketiga kalinya terlihat dengan tangkapan kamera kita di sini. Arkana lagi dan lagi cukup kesulitan untuk bisa menghandle motornya pada saat putaran grand finale Pertamina Mandalika Racing Series. Wow, hasil yang begitu luar biasa dari 2 putaran Alexander Sitompul, Rizky Yeha, yang mana kita tahu kemarin berhasil finish di posisi yang kedua setelah begitu strugglingnya dia berada pada urutan juru kunci, yaitu adalah 33. Saat ini Rizky Yeha, pembalap asal Astra Motor Racing Team Yogyakarta, mencoba bersama-sama dengan bintang Pranata Sukma yang mana kemarin berhasil finish di posisi yang ketiga juga. Dan terlihat saat ini, wow, Renaldi Junior side by side mencoba dari sisi bagian dalam sektor pertama, yang saat ini kita bisa melihat konsentrasi yang cukup baik. Tikungan pertama mencoba untuk bisa melakukan kecepatan maksimalnya 149 km per jam, mencoba agak sedikit melebar dari seorang Sabian Fatul Ilmi. Tapi jangan lupakan juga Ahmad Azel Zavero, bintang Pranata Sukma, agak sedikit turun di last lap kali ini. Alexander, yes, inilah dia Trimas Ketir, kita sudah berada di barisan terdepan antara Dana Diaksa, Renaldi Junior dan juga Sabian Fatul Ilmi. Mereka saling melihat kiri dan kanan, siapakah yang menjadi rival saya sampai finish nantinya. Inilah dia Dana Diaksa masuk berada di bagian dalam, Sabian Fatul membayang-bayangi di urutan yang keduanya dengan nomor start yang pasti menjadi andalan dia, itu adalah 23. Di area blind spot mereka sudah lintasi dengan sangat baik di sini hadirin, di mana Honda juga tidak ingin diam begitu saja. Pasukan dari ART, Astra Motor Racing Team, di mana dari Yogyakarta juga terlihat ada Valera Octavianus,
masuk lagi 2, 3, 4. Arkana Oktan di turn 10 mendominasi dengan sangat baik. What a race yang kita bisa melihat. Inilah dia talenta-talenta muda berbakat Indonesia dengan usia di bawah 15 tahun. Usia yang saat ini begitu luar biasa untuk bisa diberikan jam terbang dan juga jam terbang. Overtaking sisi bagian dalam 1:05 yang kita bisa melihat adalah Rizky Yeha, sang juara kedua dari race pertama di hari kemarin. Saat ini mencoba untuk bisa melakukan overtaking, menusuk saja pada sisi bagian dalam dengan sangat-sangat kuat. 7, 8, 9 menyelesaikan sektor ketiga dengan baik sebelum akan hadir dengan last lap final sektor kita. Mereka sudah mulai terlihat dari tikungan in journey, tikungan ke-16, hotspot overtaking dari sirkuit Pertamina Mandalika. Sirkuit Yes, terjatuh sepertinya 117 adalah Ahmad Azel Savero yang begitu menyesalkan, dan posisi pertama sepertinya jatuh kepada peserta kita yang benar-benar begitu sabarnya. Congratulations, this is our winner, Rizky Yusuf Hermawan. Start paling belakang, finish paling depan, Bintang Pranata Sukma, double winnernya yang kemarin melakukan finishnya di urutan ketiga dan sekarang berhasil improve berada di urutan keduanya. Dan Dana Diaksa Wida Pangestu menjadi terbaik yang ketiga, yang cukup mendapatkan kesulitan dari lap awal sampai finish. Dia selalu tidak terlihat di barisan terdepan. Mr. Ananda Mikola mengibarkan checker flag di sana. Luar biasa, suatu kehormatan dihampiri dan juga dihadiri. Terima kasih banyak dan selamat datang, di mana adalah Wakil Ketua Umum Olahraga Prestasi dari Ikatan Motor Indonesia Pusat yang saat ini mengkhususkan hadir untuk bisa melihat pebalap-pebalap muda berbakat Indonesia ataupun juga riders bertalenta junior 15 tahun saat ini hadir dengan kibaran bendera dari Wakil Ketua Umum Olahraga Prestasi. Wow, inilah dia benar-benar luar biasa jalannya balapan yang kita mungkin memiliki fans atau memprediksi bahwa si A, B, C, dan D yang memenangkan, namun berbeda halnya Rizky Yusuf Hermawan. Dan inilah dia sedikit replay teman-teman semuanya. Nampaknya 117 yang terjatuh tadi yaitu adalah Ahmad Azel Savero. Naisib dari salah satu rider kita yaitu adalah Arkana Oktan yang berhasil menghindari dengan sangat baik. Dan salah satu peserta juga dengan dari Rinaldi Junior yang harus turun berada di urutan yang ke-8 ya. Jadi inilah dia teman-teman, baru 2 race kita jalankan, namun benar-benar pertumpahan darah yang sangat luar biasa bagi para seluruh rider kita. Dan jangan lupa berikan hashtag dukungan nomor start dari peserta kita. And this is the final result table untuk teman-teman bisa melihat Rizky Yusuf Hermawan start from behind and finish di bagian terdepan. Ini adalah sebuah materi yang sangat baik untuk konten teman-teman semuanya. Anak ini benar-benar on fire. Astra Motor Racing Team Yogyakarta memiliki bintang baru, memiliki kesatria baru untuk kedepannya. Dan terlihat terbaik kedua Bintang Pranata Sukma, duo Honda naik podium bersamaan dengan sangat luar biasa dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Dana Diaksa Wida Pangestu yang sudah memiliki leading point sangat-sangat jauh. Dia harus cukup puas di finishnya yang ketiga. Dan Arkana Ardin Kurniawan Oktan tipis Dudut sedikit lagi. Lagi dan lagi balapan yang sangat seru dari Super Bowl yang sudah bisa kita lihat bersama-sama. Dan kita akan langsung menyerahkan untuk area Pak Fumi bersama dengan kawan-kawan di sana dari Ricky dan juga dari Daniel. Silakan. Oke. Kasih kesempatannya dulu nggak apa-apa. Datanglah mendekat, mari bersatu kita rayakan kemenangan sang juara. Balapan yang luar biasa dan terlihat inilah dia junior kita hadirin sekalian. Kami mengucapkan selamat datang kepada Anda sekalian. Welcome to our beautiful circuit Pertamina Mandalika International Circuit, di mana Anda yang saat ini sudah hadir tepatnya di Grandstand A. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda sekalian. Jangan lupa nanti kita ada free pit walk open. Kami akan lakukan untuk Anda sekalian. Jadi Anda sedang menyaksikan, inilah dia nampaknya adalah balapan yang kita lakukan untuk talenta muda Indonesia, juniornya Indonesia 150 cc sport. Mereka baru saja menyelesaikan untuk Super Bowl.
di atas podium, rayakan kemenanganmu, angkat trofimu, kamu telah buktikan. Selamat atas kemenanganmu di Mandalika Racing Series. Baik, langsung saja kita akan mewawancarai juara-juara kita hadirin sekalian. Dan saat ini mungkin kita bisa melihat ke drone kita. Dan terlihat dengan drone kita saat ini langsung saja sang juara umum, juara yang luar biasa adalah Dana Adiaksa Wida Pangestu. Congratulations menjadi juara umum tapi tetap ngotot di awal. Apa komentarmu Dana Adiaksa? Dan ingin terima kasih kepada siapa-siapa saja? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Aditama Racing Team, kedua orang tua, sponsor-sponsor, mekanik, kru-kru, ya itu terima kasih. Dan menurut saya race tadi sangat seru dan ketat. Tapi kamu adalah juara, kita lihat dulu, inilah dia. Dari kameramen kami yang bisa melihatnya, National Junior Sport 150cc Mandalika Racing Series. Juaranya adalah Dana Adiaksa Wida Pangestu. Congratulations. Dan kali ini kita akan beralih pada juara kedua kita sebelum kita akan hadir dengan podium seremoni. Langsung saja saat ini kita akan panggilkan, inilah dia akan hadir. Kebetulan kameramen kita ada di sana, jadi kita akan bisa melihat di sini saja untuk bisa menjadi juara keduanya dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Bintang, hari kemarin hanya finish terbaik ketiga, tapi kali ini kau begitu ngotot untuk bisa menjadi juara yang kedua. Ceritakan dengan balapanmu. Lebih serem dari yang kemarin. Kenapa lebih serem? Apa seremnya? Kan karena last round ya, mungkin semua pengen juara. Tapi kamu ingin berterima kasih kepada siapa saja Bintang? terima kasih untuk Astra Motor Yogyakarta dan Kalimantan, mekanik, seluruh mekanik dan sponsor juga. Makasih untuk seri ini. Baik, terima kasih banyak, congratulations Bintang. Dan ini dia juara kita yang luar biasa, adalah Reski Yusuf Hermawan. Lagi dan lagi kamu begitu fenomenal, menyelesaikan balapanmu dengan begitu luar biasa, kecepatanmu juga begitu luar biasa. Ceritakan dengan balapan hari ini. Ya, tadi balapannya cukup seru dan cuacanya panas juga. Ada yang kau berikan ucapan terima kasih banyak untuk keberhasilanmu di hari ini? Terima kasih sama Astra Honda Jogja, sama Kalimantan, dan juga Papa yang sudah melihat, dan juga teman-teman yang ada di sekolah sudah mendoakan saya. Oke, terima kasih banyak. Kita bertemu di podium kemenangan setelah ini. Dan kali ini kita akan bersiap langsung menuju ke podium seremoni, di mana juara-juara kita akan kita hadirkan, di mana adalah National Sport Junior 150cc akan kita hadirkan. Dan inilah dia teman-teman semuanya untuk sesi dari highlight perjalanan dari National Junior Sport 150cc, yang dimana tadi kita sudah mendengar dan juga menyaksikan sesi interview bersama dengan Rigi Sitompul di sana. Dan memang terlihat Sabian Fatul Ilmi begitu luar biasa, Dana Adiaksa, Renaldi Junior, dan juga ada Ahmad Asyar juga yang terlihat baik. Namun, ini dia Bintang Pranata Sukma, ditemani oleh Saveru di sana yang harus terjatuh sepertinya pada saat di lap akhir. Dan ada Gio, Torik juga cukup baik, dan kalau tidak salah dia sempat menghindari kontak terjadi bersama dengan rider yang down ataupun riders down. Dia melakukan save dengan sangat cepat, antisipasi yang sangat-sangat tepat waktunya, sehingga dia bisa menghindari dengan sangat baik di sana. Dan langsung kita bisa melihat bersama-sama 117 yang begitu mengotot tampilnya dengan sangat baik. Saveru bersama dengan Arkana Oktan nampaknya harus turun dan tidak mendapatkan kesempatannya untuk bisa naik ke atas podium untuk final round kita. Namun pastinya jangan berkecil hati bagi para seluruh riders. Masih ada kesempatan untuk adik-adik semuanya untuk next season, next round. Inilah dia salah satu progres, guys, betul sekali dengan livery dari MS Gloverman Racing Team. Terlihat Torik menghindari dengan sangat baik di sana. Satu rider juga down di turn 10 dan saling side by side menuju ke area finish. Terjatuh juga dari Saveru, nampaknya low side ya, kehilangan kendali di ban belakangnya dan finish. Rizky YH ataupun Rizky Yusuf Hermawan
berada di urutan pertama dengan sangat luar biasa.